Sebelum kita memasuki pembelajaran dan memperkenalkan anggota kelompok kami, sebaiknya kita mengucapkan basmalah untuk memulai hari kita yang cerah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai Islam di Brunei Darussalam. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, mari kita perkenalan dulu anggota kelompok 8. Setelah itu kita akan membahas materi mengenai Islam di Brunei Darussalam. Saksikan dan simak terus ya pembahasan dari kami. Nama saya Rusmini. Perkenalkan, nama saya Bella Kofifa. Saya akan menjelaskan sedikit sejarah awalnya Brunei Darussalam. Brunei berasal dari kata baru, yang mana kita ketahui pada awalnya ada rombongan dari klan atau suku Sakai. Klan atau suku Sakai yang dimaksud di sini adalah rombongan orang-orang Cina yang suka berniaga dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Brunei pada awalnya itu adalah tempat-tempat orang-orang berdagang dari kaum Cina. Kejayaan Brunei ini telah ada sekitar abad ke-7 sampai ke-8. Lalu kejayaan ini telah ditaklukkan oleh Sriwijaya. Yang mana Sriwijaya ini pada awal abad ke-9 dia telah menjajahi Brunei. Setelah itu terjadinya pengambilan kekuasaan oleh Sriwijaya untuk mendapat kekuasaannya. Tidak lama kemudian, bangsa Brunei ini bangkit dan berdiri sendiri dan ia telah mendapat kekuasaannya. Yang mana kekuasaan ini cukup luas yang ia dapat dari Pulau Kalimantan dan Pulau Filipina. Pada masa itu pemerintahannya itu adalah Sultan kelima atau Bolkiah yang ia capai yang cukup lama berkuasa pada 1473 sampai 1521. Setelah itu berjalannya waktu, datanglah bangsa Eropa dan Inggris di Brunei tersebut, yang mana bangsa Brunei dan Inggris ini datang untuk menjajah bangsa Brunei. Tetapi bangsa Inggris ini tidak hanya menjajahi bangsa Brunei saja, tetapi ia menjajahi bangsa Malaysia, yang mana bangsa Malaysia dengan bangsa Brunei ini bersatu untuk mengambil kekuasaannya, dan dinyatakan Malaysia telah merdeka, memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Januari 1957, yang mana Brunei itu masih dinyatakan gabungan dari Malaysia. Jalannya dengan waktu yang cukup panjang, Brunei dengan Malaysia ini dinyatakan merdeka. Pada awalnya Malaysia itu merdeka memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1957 dan Brunei masih dinyatakan gabungan dari Malaysia. Setelah itu berjalannya waktu, Brunei dengan Malaysia terjadinya pemberontakan yang mana orang Cina tidak menyukai bangsa Melayu. Setelah itu pemerintahannya itu bagaimana mungkin agar rakyatnya itu tetap damai. Dengan berjalannya waktu, Brunei ini memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1984 sampai ya cukup dinyatakan masih muda sampai saat ini. Pada tahun 2007 kemarin masih dinyatakan berusia 23 tahun. Ya, sangat dikatakan cukup muda. Tetapi Brunei ini bisa dinyatakan negara yang cukup maju, cukup bangsa yang cukup maju daripada negara-negara yang lama. Seperti yang kita ketahui, bangsa Brunei ini memiliki kekayaan yang sangat besar seperti minyak mentah, gas alam cair, begitu melimpah, serta rempah-rempah seperti merica, tani karet, dan dia memiliki ibu kota adalah Bandar Seri Begawan. Saya ulangi lagi, Bandar Seri Begawan. Kepala pemerintahan ini disebut dengan Raja Sultan Hasanal Bolkiah. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah awal masuk dan berkembangnya Islam di Brunei. Ditemukannya berbagai macam versi dan pendapat tentang sejarah awal masuknya Islam di Brunei. Menurut Asyumarti Azra, ia menulis sejak tahun 977, Kerajaan Borneo atau Brunei telah mengutus seorang Puali. Puali di sini adalah seorang yang bernama Abu Ali, dan pada tahun yang sama juga diutus 3 orang duta ke istana Sing. Nah, di sini salah satunya bernama Abu Abdullah. Dari namanya saja sudah kita ketahui bahwa ini adalah orang Islam. Namun, tidak ditemukannya data lebih lanjut mengenai utusan tersebut. Apakah ia seorang Melayu pribumi asli dan sekaligus pendakwah Islam atau pedagang Arab yang berasal dari luar Hadramaut atau Yaman yang
tinggal di Brunei Darussalam kemudian diutus untuk misi perdagangan. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa pada saat itu Brunei menjadi pusat perdagangan orang-orang Cina. Versi lain menerangkan bahwa sekitar abad ke-7 para pedagang Arab sekaligus pendakwa Islam mulai membawa Islam ke Brunei Darussalam. Kedatangan Islam di Brunei melegitimasikan bahwa rakyat Brunei dapat menikmati Islam dengan adat dan terhindar dari akidah tauhid. Maksudnya di sini adalah bahwa adat yang selama ini menjadi anutan masyarakat Brunei Darussalam tetap bisa dijalankan selama itu masih memperkaya khazanah keislaman. Karena itu sampai sekarang dapat kita lihat secara jelas bahwa Islam di sana berakulturasi dengan adat. Dapat dilihat dari upacara pernikahannya yang masih menggunakan syariat Islam tanpa meninggalkan adat yang ada pada mereka. Dan versi lain juga menyebutkan dalam ensiklopedia Oxford yang ditulis dan diedit oleh John L. Esposito, seorang orientalis Islam, mengatakan bahwa orang Melayu pribumi menerima Islam sekitar abad ke-14 dan abad ke-15. Islam mulai datang ketika pemimpin mereka sudah menjadi Sultan Johor. Nah, Sultan di sini selain sebagai pemimpin kerajaan, juga sebagai pemimpin agama dan bertanggung jawab menjunjung tinggi pelaksanaan ajaran agama yang ada di kerajaannya. Nah, dari data-data tadi dapat kita simpulkan bahwa sejak zaman dahulu Raja Brunei sudah menaruh perhatian terhadap Islam. Hal ini dibuktikan dari pengiriman utusan orang-orang Islam dalam misi perdagangan ke Cina. Dan karena itu, ketika para pedagang Islam mulai datang ke Brunei mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Brunei. Setelah raja dikukuhkan sebagai sultan, maka orang Melayu di sana secara luas menerima Islam. Artinya, peta perkembangan Islam di Brunei Darussalam itu memiliki pola top down. Menurut Ahmad M. Sewang, pola top down ini adalah pola penerimaan ajaran Islam yang dimulai dari kalangan elit, penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan diterima oleh masyarakat kalangan bawah. Selain pola top down, ada juga pola bottom up. Bottom up di sini adalah suatu pola yang dimana ajaran Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat kalangan bawah, kemudian berkembang dan selanjutnya diterima oleh masyarakat kalangan atas. Nah, karena Brunei memiliki pola top down, maka ajaran Islam di sana berkembang sangat pesat karena para masyarakatnya itu patuh terhadap raja-raja mereka. Nah, hal ini dapat kita ketahui bahwa kerajaan Brunei adalah kerajaan Islam yang dipimpin oleh raja-raja. Raja-rajanya itu antara lain yang pertama adalah Sultan Muhammad Shah yang memerintah dari tahun 1383 sampai dengan 1402. Selanjutnya adalah Raja Sultan Ahmad. Dan berikutnya adalah Sultan Syarif Ali. Dan sampai sekarang Sultan yang memimpin ke-29 yaitu Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Daulah yang memerintah dari 1967 sampai dengan sekarang. Nah, dalam pada itu Kesultanan Brunei menganggap bahwa kerajaan itu adalah kerajaan Islam yang beraliran Sunni, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perkembangan Islam di negara Brunei itu didukung sepenuhnya oleh pihak pemerintah kesultanan yang menerapkan konsep kepemimpinan Sunni yang ideal, menerapkan prinsip-prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam. Dapat kita ketahui bahwa Brunei benar-benar tidak pernah tersontak kontroversi keagamaan yang seringkali terjadi di kawasan ini. Bahkan ketika Inggris datang pada saat itu, masyarakat Brunei menghormati Inggris sebagai penyelamat negara mereka. Disinilah letak keunikan dari Islam di Brunei, bahwa dapat kita indikasikan ajaran Islam di sana berkembang dengan baik tanpa adanya hambatan. Karena saat itu masyarakat Brunei menghindari perilaku suudzon atau berburuk sangka terhadap Inggris secara berlebihan, melainkan mereka bersikap tasamu atau toleran terhadap orang-orang Inggris yang datang ke negara mereka. Dan itulah Brunei menjadi negara yang benar-benar Darussalam, sehingga negara Brunei terselamatkan dari goncangan dan malapetaka.
Jadi dapat dipahami bahwa Islam di Brunei dari masa ke masa mengalami perkembangan dalam berbagai aspek. Perkembangan itu dimulai dari sejak awal kedatangan Islam di Brunei sampai pemerintahan almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin. Usaha-usaha untuk mengembangkan Islam diteruskan oleh Paduka Mulia Sri Baginda Sultan Haji Hasan al-Bolkiah Muizzaddin Waddallah, Sultan yang dipertuan oleh negara Brunei dengan wawasan yang lebih luas, lebih jauh, dan lebih mantap lagi. Baiklah, itulah pembahasan dari saya tentang sejarah awal masuk dan berkembangnya Islam di Brunei. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kontemporer Islam di Brunei Darussalam. Brunei memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1984. Konstitusi Brunei menegaskan bahwa agama resmi yang dianut di daerah Brunei Darussalam adalah agama Islam. Walaupun terdapat agama non-muslim seperti Kristen, Hindu, Buddha yang dilaksanakan atau dijalankan di negara Brunei Darussalam secara harmonis dan damai. Namun, pemerintah memberikan sejumlah larangan atau penegasan kepada masyarakat non-muslim. Yang pertama, dilarang adanya untuk meminum minuman keras. Yang kedua, dilarang bagi umat non-muslim memberikan atau menyebarkan agamanya. Yang ketiga, dilarang kepada umat non-muslim atau masyarakat non-muslim untuk memberikan pembelajaran agamanya di sekolah-sekolah, baik sekolah negeri ataupun swasta. Kerajaan Brunei Darussalam dikenal menganut ideologi kerajaan Islam Melayu atau biasa dikenal dengan Melayu Islam Beraja yang disebut dengan MIB. Berbagai pertemuan yang dilaksanakan pada acara seremonial yang ditutup dengan doa pada setiap upacara kenegaraan non-muslim diharuskan memakai busana muslim, seperti wanita menggunakan hijab menutup auratnya dan pria menggunakan kopiah. MIB atau yang kita singkat dengan Melayu Islam Beraja dapat digambarkan sebagai upaya pemerintahan untuk membangun sebuah ideologi nasional serta mengartikulasikan budaya nasional sehingga diharapkan dapat memberikan arah dalam mengelola perubahan sosial yang cepat dan dalam pembangunan bangsa. Melayu Islam ini erat dengan evolusi adat istiadat dan tradisi Melayu Brunei. Pemerintah menginginkan agar nilai-nilai Melayu atau nilai budaya Melayu dan norma Islam dapat dijalankan di negara Brunei. Selain itu, posisi sentral Islam juga diperkuat dengan didirikannya Tabung Amanah Islam Brunei atau yang disingkat dengan TAIB atau Dana Amanah Islam Brunei, yaitu lembaga finansial pertama di Brunei yang dijalankan berdasarkan dengan syariat Islam. Tujuan dari TAIB adalah mengelola dana TAIB dan kemudian mendukung investasi dan perdagangan yang meliputi investasi di bidang bursa dan pasar uang, berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan industri di bidang baik di dalam maupun di luar negeri, dan menjalankan fungsi-fungsi lainnya yang akan diatur secara berkala. Lembaga ini beroperasi melalui sistem tabungan, dan tabungan itu kemudian diinvestasikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Aktivitas yang dilakukan di negara Brunei Darussalam berfungsi untuk memperkokoh posisi sentral Islam baik sebagai komponen penting dalam ideologi nasional maupun sebagai prinsip yang mengatur kehidupan sehari-hari. Lemahnya sumber daya manusia masih menjadi salah satu persoalan yang masih dihadapi di Brunei Darussalam, seperti yang sering ditanggapi atau disinggung oleh Menteri Kabinet dan pejabat pelayanan masyarakat lainnya. Hal ini semakin terasa terutama bila dikaitkan dengan tantangan mengelola perubahan dalam konteks pembangunan tersebut. Lemahnya sumber daya manusia dapat dilihat sebagai salah satu faktor kausal mengapa Brunei dihadapkan pada peningkatan pengangguran dan beberapa pekerjaan tertentu masih mempekerjakan orang asing.
Solusi utama yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan memberikan pelatihan pada generasi muda. Bahasa Melayu dan Inggris juga mendapat penekanan dalam pendidikan di Brunei Darussalam. Semua disiplin ilmu setelah 3 tahun mendapatkan pendidikan diajarkan dalam bahasa Inggris. Penekanan pada bahasa Inggris ini diimbangi dengan pengajaran MIB seperti pendidikan moral dan pengajaran agama Islam terutama di sekolah. Mahasiswa juga diwajibkan untuk mempelajari materi MIB selama 1 tahun dalam rangka melahirkan sumber daya manusia yang mumpuni. Di Brunei Darussalam terdapat sejumlah lembaga pendidikan, antara lain Universitas Brunei Darussalam berdiri sejak tahun 1985. Tahun 1991 tercatat bahwa universitas ini telah menghasilkan 300 sarjana. Tahun 1991 sebuah Memorandum of Understanding MOU telah ditandatangani dengan UTM untuk memperkuat kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan di Brunei Darussalam. Sekian penjelasan saya. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan dari pembahasan yang saya sampaikan sebelumnya, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.